Jabar News TV, Najas TV. Assalamualaikum, kembali di program Talk Show bersama Kadirin selaku ahli pakar lingkungan dari alumni IPB. Saya Hakim dari Jabar News TV akan bahas bagaimana terkait dengan masalah banjir, masalah lingkungan dan masalah lain-lainnya, dan bagaimana saya akan bahas tentang beliau selaku alumni IPB. Kang namang aktivis. Ya, siap. Kang, kumaha ya terkait dengan masalah banjir, Kang? Kan lagi ramai nih terkait banjir di Karawang, Bekasi, dan lain-lain. Nah, Ya. tanggapan ini gimana sebagai ahli pakar di bidang ini? Ya, tentu yang secara ini saya kalau ditanya gitu tentu yang sangat sedih ya. Ya, akar permasalahannya sebetulnya tidak perlu tanya pakar. Saya juga mewakili masyarakat, bisa menjawab sebetulnya masyarakat. Akar permasalahannya sudah bisa dipastikan bahwa ini ada masalah ekologis, ada masalah jenis bentuk penyebab yang sudah bisa dipahami oleh semua. Penggundulan hutan, kemudian relokasi lahan produktif menjadi alokasi lain gitu kan, tata ruang yang mungkin tidak sesuai dengan peruntukannya, termasuk juga teknis dari sisi pembangunan, artinya mungkin sistem drainase yang tidak sempurna, artinya lorong yang harusnya drainase dengan lorong yang harusnya cukup untuk mengalirkan air yang mungkin keluar dari kanalnya itu tidak tersalurkan. Jadi Kang Hakim, menurut saya ini fenomena yang sebetulnya patut kita sikapi ya, karena kita baru mendengar, baru mengalami Cikampek misalnya. Nah, itu gimana tuh? Kan? Cikampek, Sampai Karawang tuh gimana tuh solusinya? Kan coba tuh catum. Iya, saya kira ini ya memang saling terkait kan. Iya. Kalau bicara Citarum juga saling terkait, karena mungkin juga ada pendangkalan, mungkin juga di situ ada sampah, mungkin juga ada perilaku masyarakat yang belum sadar bahwa masih buang bekas kasur misalnya. Nah, itu Kan sampah plastik kan? Iya, termasuk sampah plastik. Kan yang namanya volume sampah yang hari ini menggunung di sungai yang alirannya itu justru harusnya mengalir di saat hujan ya. Kemarin di saat kulminasi hujan itu, musim hujan, kan justru yang terhambat malah oleh sampah dan sebagainya. Menurut saya hari ini tingkat kesadaran yang ekstra tinggi itu harus ditumbuhkan gitu ya. Bukan hanya dari pengambil keputusan, bukan hanya dari aparatur yang pengambil keputusan, tapi juga dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, termasuk juga dari kami ini aktivis lingkungan kan gitu. Kami sih juga berharap bukan hanya kepada tokoh lingkungan atau kepada para pakar lingkungan atau ke lingkungan kami lah gitu, yang notabene concern terhadap lingkungan, tapi kepada masyarakat luas, termasuk juga tokoh-tokoh. Yang saya lihat di sini kan ada seorang tokoh ya. Pak Gembong. Kan misalnya ya, saya kan jadi sangat apresiat gitu ya melihat sosok relatif kan juga masih muda. Jadi siapapun lah, termasuk dari segi keberpihakan itu kan banyak bentuk. Bukan hanya semuanya harus turun misalnya dengan menyingsingkan celana untuk bisa turun ke air, enggak, tapi mungkin perhatiannya dari sisi yang lain kan. Termasuk media. Ini Kang Hakim ini kan termasuk yang saya tahu gitu ya, dari dulu selalu Fokus di media ya. Iya kan gitu. Tapi tema lingkungan juga sempat Masih bahas. Nah, itu termasuk perhatian dari semua pihak. Kang, kenapa banjir masalah ini belum pernah selesai dari dulu? Apa solusinya nih? Ini memang Apakah salah manusia atau salah alam? alam kan sudah dianugerahkan dengan begitu indah ya. Allah ini, Tuhan ini sudah given gitu, alam ini. Yang mungkin salah ini adalah tangan kita, tangan manusia kan. Lalu siapa yang disebut tangan manusianya? Ya saya tentu tidak misalnya ini si Anu, oh ini pihak Anu, ini pemerintah. Menurut saya
Kang Hakim sangat paham betul dengan pentahelik gitu. Ada 5 pihak lah. Artinya di dalamnya memang ada pemerintah, birokrasi, gitu. Ada akademisi, perguruan tinggi yang merumuskan, merancang pemikiran, konsep dan sebagainya juga kan. Yang itu tentu perlu disambut oleh birokrat, misalnya pemerintah yang dari rumusan-rumusan pemikiran para akademisi kan. Termasuk juga masyarakat, community itu kan masyarakat ya. Komunitas-komunitas lah. Nah, komunitas-komunitas. Menurut saya komunitas hari ini masih sangat berperan juga. Jangan lupa bahwa komunitas masyarakat ini kadang tidak ada yang memperhatikan kadang-kadang. Berjalan sendiri, ada sisa. Jadi kayak masing-masing Kang ya? Iya, nah ini integrasi, harusnya keterpaduan ini yang harusnya. Tapi saya masih sangat optimis itu kenapa? Karena hari ini kan kepedulian tumbuh justru di saat banyak keterbatasan. Paham ya? Maksudnya ini ada tambahan fenomena yaitu pandemi COVID ini yang mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai lah gitu. Ini kan. udah setahun Kang nih. Udah setahun COVID lebih ya, Jakarta udah setahun lebih. Kalau Jawa Barat, Bandung khususnya Maret udah awal. setahun ya. Ini menurut saya ini adalah pecutan atau di sisi yang lain juga adalah sebuah pembelajaran. Bahwa di saat ada keterbatasan kita menyadari ketika ada pandemi ada banjir. Kan luar biasa kesedihannya ya para yang terkena dampak ya. Nah sehingga semua pihak hari ini kepedulian kan lebih tumbuh. Kemudian memperhatikan kesehatan diri dan lingkungan menurut saya juga hari ini terhadap tanaman yang biasanya mungkin di halaman rumah tidak ada tanaman, kalau dalam bahasa Bandungnya pepelakan ya. Hari ini kan pepelakan gitu. Kemudian ada saluran air tersendat hari ini. Nah, termasuk saya dalam hal ini mungkin kalau disebut pegiat boleh lah atau disebut yang memperhatikan lah. Saya termasuk hari ini membina lingkungannya, tapi termasuk praktisi juga karena dalam waste management system kan kita selalu memberikan juga terapan-terapan ya, solusi-solusi ya. Nah, saya membina juga generasi milenial. Ini ada harapan di mana ketika ke depan kita ini udah generasi Kang Hakim saya. Nah, generasi ke depan yang eranya udah era mengalami pandemi juga, tapi di sisi lain juga melek dengan teknologi. Nah, itu dibina dengan bagaimana peduli terhadap lingkungan kan. Itu saya kira. Kang, mengenai banjir nih, Sungai Citarum, Sungai Sapulung, apa nih solusinya dengan supaya tidak lagi kembali lagi, itu kan sampai ke tenggelam lah. Saya udah bikin parah nih. Apakah dampaknya dari pihaknya mal-mal banyak-banyaknya bikin perumahan itu gimana? Itu apakah salah pihak Pemda atau pihak yang pertama warga biasa? Mungkin ada beberapa poin ya. Yang pertama saya ingin menekankan di sini, mudah-mudahan podcast ini bisa terakselerasi ya. Ini penegakan hukum terhadap peruntukan tata ruang yang sebenarnya ini harus lebih keras ya penegakan hukumnya. Para pihaknya siapa saya kira tidak perlu saya pilah-pilah nih karena kalangan pengusahanya, kalangan birokratnya, pokoknya birokrat terkait dari masyarakat sendiri. Gitu. Jangan sampai juga birokrat merasa bukan kami. Kata pengusaha bukan kami. Usaha. Wah, kita diminta juga kok kita untuk ini peruntukan ini bisa menggeser ke yang lain kok bisa diizinkan kok misalnya gitu. Tapi yang saya maksud penegakan hukum pokoknya dari siapa yang kira-kira menyalahi dari aturan atau peruntukannya tegakkanlah. Jangan ada semacam boleh tapi inilah iyalah boleh itu lama-lama kan jadi longgar. Iya Kang, kira masalah ini masalah izin perumahan dimudahkan kayak di kawasan KBU, kawasan air dibikin perumahan kan nggak boleh. Terus kenapa dari kelonggaran yang sedikit ini satu dari segi waktu ya lama-lama kan juga terakumulasi. Yang kedua dari banyaknya pihak. Kalau dari seorang sedikit, tapi kalau dari 1.000 orang jadi 1.000 kali 1.000 jadi banyak kan gitu. Nah, banyak tuh dalam arti misalnya penggundulan hutannya jadi banyak. Nah, pohon yang sama seperti hutan di Kalimantan. Iya, itu misalnya kan lama-lama kan gitu. Mungkin dalam selatan data-data sih saya tidak bisa ungkap di sini ya. Artinya saya juga tidak terlalu ingin mengungkap data, tapi dari sisi ini aja kan lama-lama jadi kerasa. Memang Kalimantan yang tidak pernah
terdengar ada banjir kan gitu. Termasuk Jawa Tengah, ya Jakarta juga kita masih beberapa waktu ke belakang ya, Bekasi. Di Jawa Barat yang saya agak terkaget-kaget sedikit gitu ya, itu Cikampek, Subang, Pantura lah gitu ya. Itu banjir gitu kan. Nah, itu gimana solusinya tuh? Menurut saya ke depan ini beberapa hulu yang ada gunungnya atau apanya di daerah sana itu tolonglah dijaga gitu. Jangan merasa karena mungkin di daerah karena gersang ya, maka mencarilah daerah-daerah yang teduh dengan mencari suasana yang lebih ke atas gitu. Nah, tolonglah, udahlah stop. Mungkin suasana itu mendingan menahan diri lah daripada karena kita sudah jelas dampaknya kerasa. Bukan kita langsung pun kita harus merasakan bagaimana yang terkena dampak gitu. Misalnya karena kita tidak terkena dampak langsung, sehingga kita merasa bukan kita ini, tidak begitu. Menurut saya hari ini harus semua pihak mengendalikan diri. Tolonglah tahan, tidak. Kalau kira-kira ya maaf ya, semua orang punya hak lah untuk punya rumah 2, 3, 4. Tapi ketika kira-kira ini lokasinya kira-kira lahan produktif dan konservatif nggak, atau yang bernuansa ini lingkungan nggak? Janganlah kalau bisa. Tolonglah tahan, carilah. Tahan dulu ya. Ya gitu. Kang, ini sampai kapan nih kita menunggu perbaikan masalah alam ini? Saya sih tidak latah dengan kalimat positif yang sering diutarakan oleh para pemberi motivasi ya. Tapi menurut saya hari ini, sejak kalau siapapun yang hari ini tersadarkan, maka lakukan sejak hari ini. Lakukan dari diri sendiri. Karena kalau kita melihat kurun waktu, mau pakai periode apa? Periode pemerintahan. Kan juga pemerintahan berganti-ganti. Jangan juga kita terjebak oleh satu anekdot, ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Pastilah. Kan gitu. Pasti gitu. Ya, meskipun itu saya istilahkan anekdot ya, supaya saya tidak terbawa oleh satu ganti rezim, ganti kebijakan. Gitu kan? Nah, tapi yang saya harapkan dari mulai diri sendiri, termasuk dari diri sendirinya yang kebetulan saat ini sedang memegang kebijakan. Kan menyangkut dirinya kan gitu, ada peran serta dirinya kesana diri. Kebetulan dalam pundaknya ada kebijakan, maka lakukanlah untuk yang terbaik buat antisipasi bencana-bencana yang hari ini sedang terjadi. Tolonglah rasio antara kesadaran untuk menanam dengan tanda petik ya, pembangunan memang ada identik dengan ada sebagian ekologis yang terganggu. Tapi tolonglah itu kurangi gitu. Sehingga dari dampak pembangunan itu jangan sampai merusak ekosistem kan, itu sangat bahaya ini bagi. Jadi kalau ditanya kapan ini, menurut saya bukan soal waktu ya. Tapi ini soal komitmen sejak saat ini dari diri kita masing-masing, kemudian melebar ke komunal. Yang itu juga dari para pemegang kebijakan juga komunalnya, misalnya satuan awalnya mungkin dari satuan level kelurahan kalau di kota, lebih luas lagi level kecamatan, lebih luas lagi level kota, atau mungkin di kabupaten dari mulai level desa sampai level kecamatan, level kabupaten, langsung level provinsi. Jadi masing-masing yang sedang memegang pundak tanda petik kekuasaannya dengan masyarakat juga yang tidak memegang ini, mari ini gitu sama-sama gitu. Jadi merangkul semua kalangan ya, dari mulai aktivis, lingkungan, birokrat, dan juga sebuah pengusaha harus tahu bagaimana nih masalah ini selesai. Iya, kan hari ini misalnya termasuk kalangan ulama. Nah, ulama juga. Ulama itu kan pengaruh ya, pesantren, lembaga pendidikan yang notabene di sana anak-anak, mungkin dari anak-anaknya mempengaruhi orang tuanya kan. Di rumah kan, tolong ini sampah ini, tolong sampah jangan sampai buang sembarangan gitulah. Kan misalnya begini, seolah karena tidak ada yang melihat, ketika ada sampah dari rumah dari keranjang gitu ya, dibuang, tidak ada yang melihat, dibuang ke depan depan rumahnya kan tragis. Kan kalau ada dampak banjir kan dirinya sendiri yang terbawa banjir. Kan masa hal seperti itu gitu. Itu kecil memang.
Tapi nah belum lagi yang nanti yang pada coverage yang lebih luas kan, misalnya satu kota masa sampahnya masih dibuang, masa sampah jalan-jalan terus ya dari mana ke daerah mana jalan-jalan melalui tol juga dari truk gitu ya. Kan itu juga paradigma itu harus sudah mulai dirubah gitu. Kang Din, apa nih terakhir nih terkait dengan masalah banjir, masalah alam yang lingkungan rusak oleh manusia, tangan manusia sendiri. Sampai kapan? Apakah nunggu dari pihak pemerintah dengan tegasnya masalah alam gimana? Kalau yang disebut nunggu seperti TD saya yang bilang, maka tidak boleh nunggu. Tidak boleh nunggu pemerintah. Kalau dari masyarakat mungkin yang berani untuk memberikan masukan, atau mungkin ada kelompok kritis memberikan kritikan gitu. Kritikan kan jangan alergi dengan kritikan. Kritikan itu kalau diambil intinya itu berarti masukan kan, masukan yang mungkin telinganya aja jangan terlalu sensitif ya, tipis dengan dianggap misalnya gitu ya kan, itu kan media ini orang-orang media ini kan makanya pertanyaan-pertanyaan orang media kan kadang-kadang juga suka memancing ya kan. Maksud saya ketika ada dari pihak masyarakat itu ya juga melakukan untuk hal yang bisa dilakukan, apakah termasuk secara agak luas sedikit di komplek perumahan misalnya, ketika ada ketua RW-nya di komplek perumahan atau mungkin di luar komplek perumahan, ada policy-policy yang bisa digulirkan ke masyarakat tanpa menunggu dari kalau policy di level yang punya anggaran tanda petik kan itu berarti menunggu tahun anggaran. Tapi kalau di level non tahun anggaran kan itu bisa kapan saja, kan gitu. Nah dua-duanya ini menurut saya harus satu padu gitu. Ya, oke. Gitu. Termasuk tadi kalau media kemudian menjadi jembatan dari dua ini, ya akademisi udah jelas lah, akademisi, media, birokrat saling mendukung lah, saling mendukung gitu kan itu menurut saya. Jadi kapannya ini memang jadinya sangat. Jadi ini relatif. Masalah semua ya, kemudian masalah semua masyarakat harus saling mendukung dengan adanya program-program menjaga lingkungan. Iya. Kalau kebetulan hari ini sedang awal tahun anggaran, nah ini kesempatan tahun anggaran dicoba dilihat apakah tahun anggaran dari sisi pemerintah ya, apakah tahun anggaran 2021 misalnya volumenya ini nggak ke lingkungan, ke pendidikan yang bernuansa untuk membuat karakter anak-anak didik ataupun mahasiswa, apakah ini termasuk juga program-program teknis ya, perbaikan termasuk gorong-gorong, apakah semua sungai yang ada anggarannya nggak yang proporsi pasti ada anggarannya ya, proporsinya seberapa ya proporsinya ini enggak gitu, atau dari situ kan akan tergambar. Nah itu termasuk yang mungkin dari tadi pertanyaan tadi sampai mulai kapan ini apakah nunggu bencana alam lebih parah atau gimana kan? Makanya harus segera kan gitu, jangan nunggu cukup tambahan ya. Saya tambahan closing statement saya silakan Pak Rin, saya kira pada pemirsa Jamanus TV ya, saya hari ini sedang keliling termasuk melalui Zoom ataupun ya tidak ini ya online ya, tidak tatap muka, itu tentang ekososiopreneur. Ini sedikit saja garis besarnya bagaimana sebetulnya maksud utamanya ingin kepada masyarakat secara umum atau pada individu, termasuk individu ketika sedang punya jabatan individu. Bagaimana dalam kondisi terbatas pandemi ini, lingkungan sudah begini ya, artinya bukan sudah kita menyerah, bukan menyerah ya, tapi ketika keadaan sedang begini, maka yang saya sedang sosialisasikan banyak adalah bagaimana kita mengembangkan kewirausahaan sosial atau kewirausahaan berbasis sumber daya lingkungan. Jadi ada lahan itu tanam. Di situ apakah ada yang jangka pendek untuk bisa ada recovery ya, untuk circular ekonomi jangka pendek, ataupun mungkin yang jangka panjang, tanaman-tanaman. Kemudian ada sampah yang kira-kira kita lihat ada potensi sumber daya ekonominya, maka itu olah. Saya dengan komunitas binaan saya misalnya milenial, peduli lingkungan dan kesiagaan bencana, ada dua ini disingkat My Bebeb Millennial Community ya, My Bebeb milenial kan, jadi My Bebeb ini sebetulnya singkatan awalnya, masyarakat bebersih Bandung, Bandung ya, tapi karena ini segmen milenial maka saya singkat My Bebeb, padahal itu masyarakat bebersih Bandung. Mantap. Itu memanfaatkan sampah plastik
untuk menjadi ekobrik, gitu ya. Nah, kita memang ada target-target membangun rumah ekobrik. Nah, tapi di luar itu sebenarnya buat sampah plastik aja. Kita mengedukasi juga bagaimana sampah organik jadi kompos. Kemudian pengenalan teknologi-teknologi, inovasi-inovasi yang itu terjangkau oleh masyarakat. Nah, nanti kan si milenial ini cerita kepada orang tuanya, untuk dirinya sendiri, generasi yang akan datang. Dia sebagai orang tua pada zamannya itu sudah siap untuk. Nah, di samping itu ekososiopreneur ini bagaimana juga menerapkan atau masyarakat punya daya tahan untuk memanfaatkan setiap sumber daya alam untuk ketahanan ekonomi keluarga, gitu ya. Misalnya ada sisa bambu yang tergeletak, gitu ya. Coba tolong itu jadikan kria atau sejenis apa kerajinan yang itu ternyata ketika dipernis, ketika dipoles, dicat sedikit itu jadi barang yang bernilai ekonomi. Oke, demikian talk show dan terkait dengan masalah lingkungan banjir dengan Kang Didin sebagai aktivis dari ICMI dan juga aktivis lainnya. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih.